Kata beliau, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dalam kitab beliau ini beliau menyatakan, kita dapati saat ini orang-orang di luar Islam, non muslim, musuh-musuh Islam itu, orang-orang kafir, menakut-nakuti kita ini bakal jatuh miskin. Kalau nanti nggak kuliah, kalau nanti nggak kerja, kalau nggak ini, artinya diikat, ya, diikat rezeki itu dengan sebab-sebab yang dibikin-bikin oleh mereka, ya. Sehingga akhirnya hati umat Islam terpaut kepada sebab, bukan musabbibul asbab, bukan kepada yang menjadikan sabab, ya. Sehingga ketergantungan tersebut berlarut-larut. Jadi takut betul-betul tertanam di dalam hatinya satu hal yang membuat dia paling takut di dunia ini, kalau jadi miskin, ya. Kalau jadi orang paling fakir. Padahal bisa jadi pada saat yang sama, nanti di akhir itu beliau katakan, justru orang-orang yang takut miskin ini adalah orang yang berlimpah harta, ya. Orang yang paling banyak uangnya, ya. Orang yang paling banyak fasilitasnya. Justru semakin banyak hartanya, semakin dia takut miskin. Karena ternyata harta yang didapat, yang dia cari, jungkir balik untuk dia hasilkan, mulai dari dia kecil, dewasa, terus kemudian sekolah dan lain sebagainya, memang tujuan awal sudah ditanamkan dari kecil itu, awas jangan jadi miskin. Awas jangan jadi miskin, ya. Harus dientaskan kemiskinan. Ini satu hal yang positif, nggak ada masalah. Cuma masalahnya ketika ini tidak dipertautkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya semata-mata itu yang kemudian mengakar di hati mereka, ya. Sementara ada hal lain yang perlu dikhawatirkan, itu tidak diangkat sehingga tidak seimbang. Padahal setelah Habib Umar nanti beliau bawakan hadis Rasulullah SAW, Nabi Rasulullah itu manusia yang kalau bicara pasti benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau mengatakan, saya tidak takut kalian miskin, nggak perlu takut. Saya pribadi nggak takut kalian jatuh miskin, ya. Kalau beliau sudah nggak takut, kenapa kita harus takut? Beliau saja nggak takut kalau kita ini miskin, kalau kita ini fakir. Lah kenapa? Dan artinya pandangan beliau luar biasa. Nah, kenapa kemudian justru kita yang takut, ya? Yang saya takutkan itu justru kalau dunia itu kemudian terbentang, terbuka untuk kalian, berlimpah dunia. Itu yang saya khawatirkan. Karena ketika dunia berlimpah, ya, apa yang terjadi? Kalian akhirnya fatanafasuha, ya, kalian akhirnya memperebutkan dunia itu seperti umat terdahulu memperebutkannya. Nah, ini yang problem, ya. Yang dikhawatirkan itu ini. Orang kadang-kadang di dalam kehidupannya melupakan ini, lupa kepada penyebab, ya, penyebab yang menjadikan dia mendapatkan rezeki, yang semua rezeki itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini yang saat ini dipropagandakan oleh musuh-musuh Islam. Kita ditakut-takuti jadi miskin, ya. Padahal Nabi dari jauh-jauh mengatakan, kalian tidak perlu khawatir, aku tidak khawatir kalian jatuh miskin, enggak, ya. Yang berbahaya itu kalau kalian kaya tapi hati kalian miskin, ya. Kemudian yang kedua yang jadi problem saat ini, yang dimunculkan oleh musuh-musuh Islam juga, adalah menakut-nakuti umat Islam bahwa umat Islam ini bakal syirik, ya, bakal terjerembab jatuh dalam kesyirikan, sehingga akhirnya semua langkah di dalam melakukan kebaikan itu dibikin seperti ketakutan, nanti syirik. Nah, ya, kalau salaman dengan orang yang mulia, ulama, itu terlalu mengkultus individukan, ya, nanti dianggap syirik. Ziarah kubur dianggap syirik. Memuliakan Nabi Muhammad, mengadakan maulid dianggap syirik, ya. Nah, ini ada kelompok-kelompok yang seperti ini. Jadi ada musuh dari luar menakut-nakuti dengan kefakiran, musuh dari dalam menakut-nakuti umat Islam dengan apa? Dengan umat Islam jatuh dalam kesyirikan. Klop sudah, ya. Nah,
Padahal dua hal ini semuanya jauh-jauh hari sudah dibantah oleh Rasulullah. Saya tidak khawatir, kata Rasulullah SAW, ya. Dalam hadis beliau mengatakan, wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian jatuh menjadi musyrik, ya, setelah aku tidak ada. Tidak ada. Karena pondasi yang ditanamkan oleh Rasulullah, ya, kemudian secara estafet disampaikan oleh para sahabat kepada umat Islam, itu sudah kokoh luar biasa, ya. Orang setinggi-tingginya dia memuji Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, tidak ada umat Islam yang kemudian mempertuhankan Nabi Muhammad. Tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad tidak perlu khawatir, beliau nggak khawatir. Silakan, ya, memuji beliau, ya, mau cinta dengan para aulia, silakan. Tidak ada di antara kita yang kemudian meyakini kekuatan itu ada pada mereka. Ya. Nah, yang dikhawatirkan ini, ya, justru adalah at-tahrish. Kalau fakir tadi lawannya adalah kelapangan. Nah, kalau kesyirikan ini yang justru dikhawatirkan Rasulullah bukan kesyirikannya, tapi at-tahrish bainahum, pecah belah, tidak bersatunya hati di antara kalian. Itu yang dikhawatirkan, dan ini yang sekarang terjadi, ya, tahrish. Jadi ada provokasi, upaya provokasi di antara sesama umat Islam, ya, dengan dengan menganggap kelompoknya yang paling benar, pemikirannya yang paling benar, menyalahkan yang lain, ya, dan mudah sekali terprovokasi. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.